Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Double Fat. Nah, kalian pasti tahu dengan makhluk satu ini ya. Udah nggak aneh pasti. Ini namanya landak mini. Kita sebutnya. Dia salah satu landak yang umum dipelihara di Indonesia ya, menjadi exotic pet. Dan ini beda sama landak Jawa gitu. Kalau landak mini itu disebutnya hedgehog, kalau landak Jawa itu masuknya porcupine. Kalian boleh memelihara landak mini, tetapi jangan sekali-kali melihara landak Jawa karena bisa-bisa kalian dipenjara ya, karena dilindungi guys gitu. Nah oke, kita akan review yang aman-aman aja ya. Kalau anak Jawa kan nggak aman kalau kita review. Jadi sekarang gua akan bahas mengenai landak mini ini, apakah ini cocok buat kalian pelihara apa enggak. Kita bahas dulu dari tampilannya. Oke, kita bahas mengenai tampilannya dulu. Kalau misalkan kita lihat dari segi ukuran dulu pertama. Ukuran landak mini ini ya mini, nggak gede-gede banget. Paling maksimal gedenya itu segede marmut lah atau guinea pig ya. Nggak begitu gede, beratnya cuma sekitar 400 sampai 600 gram aja. Kemudian kalau misalkan kita lihat mukanya ada yang bilang lucu, ada yang bilang aneh sebenarnya. Tergantung kalian menganggapnya ini aneh apa lucu. Nah, dari segi mukanya ini kan panjang hidungnya, kemudian kupingnya juga lumayan agak gede, matanya kecil, kakinya juga kecil. Kemudian untuk duri-durinya ini rapih ya, dari depan sampai belakang itu duri semua. Jadi kalau misalkan mau handle, kalian harus dari bawah kayak gini, biar nggak kena durinya. Sebenarnya durinya juga nggak tajam-tajam banget sih, tetapi memang kalau misalkan kalian salah handle-nya, yang lumayan nojosnya itu, nusuknya itu bikin gatel-gatel kebas gitu ya. Nah, ini karena jinak, jadi dia dielus kayak gini juga oke. Tetapi kalau misalkan landaknya jarang dipegang, biasanya dia nyundul cus gitu. Nah, jadi lumayan tuh bikin ketusuk ya. Nah, kemudian dia juga kalau misalkan terancam itu, ngerasa terancam, dia bisa ngegulung, ngebulet, bener-bener ngebulet. Nah, ini karena dia udah sering dihandle, jadi nggak bisa ngebulet ya. Nah, itu kayak Sonic lah gitu. Sonic juga kan the Hedgehog, landak mini, bukan Sonic the Porcupine ya. Kayak gitu. Ini hewannya. Ini Sonic yang asli seperti ini ya. Nah, untuk warna juga ada albino full putih, ada cinnamon, kemudian ada salt and pepper, terus apalagi ya lupa gue, nanti gue tampilin ya untuk warna-warnanya gitu. Nah, kalau misalnya albino warna matanya merah. Ini juga sebenarnya warna matanya merah, tapi nggak tahu lah ini jenis apa mutasinya ya gitu. Nah, unik. Jadi buat kalian yang memang pengen piaraan anti mainstream, ini cukup anti mainstream, tetapi nggak bisa kalian bawa tidur peluk-peluk, itu nggak bisa ya karena tajam. Jadi cukup dihandle secukupnya aja, jadi pajangan, ya udah, just it. Nah, terus karakternya seperti apa ini landak mini ini ya? Landak mini ini merupakan hewan yang nokturnal, jadi siang itu biasanya mereka tidur gitu. Ini karena emang sering dihandle aja, jadi bangun. Nah, biasanya kalau di kandang mereka tidur ya. Jadi aktifnya itu malam hari. Tapi kalau misalkan makan ya siang juga mereka tetap makan. Kemudian karakternya ada yang penakut, ada yang friendly, dipegang-pegang gini nggak masalah, ada. Kemudian ada juga yang memang agresif. Jadi baru di deketin hissing ya, langsung kayak gitu, sambil biasanya dia nyundul-nyundul gini, cus-cus gitu. Nah, dan kalau misalkan udah mode defensif, dia itu si durinya nggak kayak gini. Ini kan masih rapih ya dari depan ke belakang, tapi durinya itu udah saling silang gini, pada berdiri kayak gini. Nah, itu kalau misalkan udah mode defensif, udah siap-siap tuh dia nyundul, yes. Nah, biasanya nusuk tangan lumayan. Kalau ini karena masih anakan kali ya, nyantai. Nah, nanti kalau misalkan kalian dapetnya gede, biasanya suka ada yang karakternya memang apa namanya ya, susah dihandle gitu. Jadi saran saya kalau misalnya mau pelihara landak mini, carilah yang masih anak-anak gitu, biar bisa lebih bonding. Kemudian untuk makan juga, karakter makannya ya dia cukup lahap, dikasih makan apa namanya, serangga, jangkrik, ulat Hongkong,
kadang dikasih untuk pakanan pokoknya, dikasih pakan kucing juga oke. Tapi jangan jangan dikasih makan nasi ya, karena mereka itu merupakan hewan yang karnivora gitu. Dikasihnya ya eh, pakan kucing nggak masalah, karena pakan kucing kan dibuat khusus untuk kucing yang memang karnivora. Kemudian serangga serangga ya wajib itu ada gitu guys. Karakter lainnya ya seperti ini aja sih, mereka nggak apa ya, nggak bonding dipanggil nyamperin sih. Gue belum pernah ya punya landak mini yang dipanggil nyamperin, jadi semau maunya mereka aja gitu kemana-mana. Entah mungkin kalau dipancing sama serangga nyamperin apa enggak, tapi enggak sih, ini juga dari kecil gue panggil-panggil serangga gini nggak mau gitu. Jadi ya suka-suka mereka lah gitu. Nggak ada mereka dikasih nama apa gimana juga belum sih. Gue belum pernah, tapi mungkin ada yang punya landak mini jinak dipanggil nyamperin ya, mungkin itu keren lah gitu guys. Lanjut, kita bahas mengenai harga. Berapa sih kalian harus mengeluarkan kocek gitu, merogoh kocek berapa untuk bisa menebus si landak mini yang lucu ini. Nah, sebenarnya harganya dari anakan itu ada aja yang jual dari 75.000, 100.000, tergantung warna juga tadi ya, tergantung warna dan ukuran. Kalau misalnya udah gede ada yang sampai 300.000 ada. Mungkin untuk mutasi-mutasi warna yang langka ya bisa jutaan, bisa juga mungkin ya. Gue belum pernah sih nemu yang sampai jutaan gitu. Nah, untuk harga masih terjangkau gitu. Karena seperti yang gue bilang, gue masih pelihara hewan-hewan yang terjangkau sama sebagian masyarakat Indonesia ya. Belum yang harga-harga sultan, belum. Doain gitu. Nah, jadi untuk biaya perawatannya mahal apa enggak? Enggak juga sih. Kita bisa kasih pakan hariannya itu ya pakan kucing bisa. Pakan kucing dikasih hariannya, kemudian tambahannya ya paling ulat Hongkong, kemudian jangkrik, kemudian apalagi kecoa Madagaskar juga mereka doyan. Kemudian apalagi ya, untuk beli kandang kayak gitu-gitu juga nggak terlalu mahal. Mau beli eh, kandang burung yang kotak cukup. Kalau kandang kucing dia bisa keluar ya. Kalau kandang burung yang jerujinya tipis itu aman. Kemudian bisa juga pakai kontainer CB itu yang gede, terus kalian kasih alasnya itu serbuk kayu, serutan kayu ya, bukan serbuk kayu, serutan kayu, itu juga bisa. Nah, jadi simple, cuman seperti itu untuk perawatannya ya, cukup murah, harga dan perawatan juga nggak terlalu mahal gitu. Kecuali yang misalkan perawatan kalau dia sakit, mungkin kalian harus mengeluarkan biaya lebih untuk perawatan, untuk pengobatan, bawa ke dokter hewan ya itu. Tapi kalau misalkan kalian ngerawatnya baik, makanannya bagus, terus pemeliharaannya juga kalian rajin ngebersihin, hewannya sehat, aman-aman aja sih. Nggak harus ke dokter hewan ya buat biaya berobat gitu. Jadi harga dan perawatan masih cukup terjangkau. Minat? Lanjut, karena gue dokter hewan, gue spill penyakit-penyakit yang biasa terjadi ya, yang pernah gue alamin di landak mini ini. Biasanya karena kotoran atau basah, lembab, itu nyelip-nyelip di durinya ini yang rapat ya, karena durinya kan rapat tuh, nyelip-nyelip kadang kotoran nih di sela-sela durinya, itu biasanya bikin gangguan kulit ya, gangguan kesehatan kulitnya. Nah, kayak misalkan karena lembab tinggi, kemudian ada infeksi bakteri, jamur, biasanya ditandai dengan dia garuk-garuk terus, kemudian si duri-durinya juga sampai botak-botak ya gitu. Nah, masih sekitar kulit ya. Ada juga biasanya ektoparasit. Ektoparasitnya ini kutu gitu. Jadi gue pernah waktu kuliah beli dari pasar burung ya, landak mini, itu pas dilihat banyak banget kutunya, merah-merah kecil-kecil ya, pas lihat dari dekat gitu, dipegang juga ngerayap-rayap, itu juga banyak, sering terjadi. Jadi landaknya kutuan. Kemudian juga karena dia sensitif terhadap cuaca, biasanya juga terkena pilek ya gitu. Jadi meler, terus nggak mau makan, sering juga itu terjadi. Kemudian kasus lainnya biasanya luka-luka akibat berantem, apalagi kalau misalkan kita punya jantan lebih dari satu, disatuin gitu. Pada saat musim kawin biasanya mereka pada berantem. Nah, itu luka-luka akibat berantem juga sering ya. Kemudian case lainnya diare juga bisa akibat bakteri, infeksi pencernaan juga sering terjadi. Kayak gitu guys. Jadi selama kalian ngerawatnya bener, dimandiin juga boleh. Ini landak mini ini senang juga mereka berenang gitu ya.
dimandiin, disikat pakai sikat gigi, kemudian tempatnya jangan kotor. Nah, itu bisa mencegah kejadian-kejadian suatu penyakit pada landak mini kalian, guys. Oke, sebagai penutup, apakah kalian cocok pelihara landak mini ini apa enggak? Nah, buat kalian yang pengen pelihara hewan dipeluk-peluk, dicium-cium, dibawa tidur, dusel-dusel kayak gitu, udah pasti landak mini skip ya. Karena kalian nggak mungkin tidur bareng landak mini. Kalau cium-cium ya, kalau misalnya kalian mau coba cium aja silahkan. Kalau diusap-usap masih oke, landak mini masih bisa diusap-usap kayak gini, walaupun yang nggak lembut gitu, kasar ini duri-durinya gitu. Kalau misalnya kalian berharapnya pengen dipeluk ya landak mini nggak bisa. Tetapi kalau misalkan kalian tidak berekspektasi untuk meluk-meluk atau nyium-nyium, cuman pengen punya peliharaan hewan yang unik, landak mini cocok karena perawatannya juga cukup mudah gitu. Kemudian yang kedua, landak mini ini punya bau yang khas, kayak kaos kaki yang udah lama nggak dicuci, bau apek, bau ketek, nggak jelas dan cukup mengganggu buat gua. Tetapi dengan catatan, kalau misalkan kalian udah lama nggak mandiin landak mininya atau kandangnya udah kotor ya kayak gitu. Nah, tetapi bau khas ini bisa diminimalisir kalau misalkan kalian rajin mandiin landak mininya, kemudian kandangnya juga selalu bersih, itu bisa diminimalisir. Tetapi ya memang tetap ada bau khas dari landak mini itu kayak kaos kaki baunya gitu. Kalau misalkan kalian tidak terganggu dengan baunya yang seperti itu, nggak masalah, gas langsung beli buat pelihara ya. Nah, kemudian untuk penyakitnya tadi cukup bisa dicegah gitu. Yang penting kandangnya selalu bersih. Jadi penyakitnya sih nggak terlalu merepotkan gitu ya. Masih bisa diatasi sama dokter hewan gitu. Khususnya untuk dokter hewan yang biasa menangani eksotik gitu. Terus untuk harganya juga tadi cenderung ya lebih murah, perawatannya juga murah. Jadi tidak terlalu membebani buat kalian misalkan mau pelihara landak mini ini. Dan dengan ruangan yang tidak terlalu luas juga kalian bisa melihara di kontainer kayak gitu di kos-kosan atau di rumah. Ini masih cukup ya untuk dipelihara. Jadi tidak begitu memakan space yang besar. Nah, jadi kesimpulannya apakah landak mini ini cocok untuk kalian pelihara atau enggak? Silahkan diputuskan. Oke, sekian dari gua. Semoga review kali ini bermanfaat dan kalian bisa memutuskan melihara atau enggak nih landak mini ya. Segitu dari gua. Terima kasih sudah menonton. Bye.